Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat dan berbahagia. Jangan lupa berdoa sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Untuk pertemuan sekarang Ibu akan menjelaskan atau sedikit mendiskusikan mengenai bab 4 yang sudah kalian tulis waktu pertemuan kemarin, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya kita ketahui bahwa iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa menutup diri bahwa ini sesuatu hal yang datang ke kehidupan kita, ke lingkungan kita yang patut kita syukuri, dan ini semuanya adalah untuk memberikan suatu informasi yang lebih cepat, akurat. Di sini juga kita harus secara mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sekalipun misalkan kita tidak bisa dan lain sebagainya, ya kita harus belajar demi kemajuan diri kita sendiri juga, dan tentunya itu diterapkan di hal yang positif. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada poin A, hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini ada konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering kita dengar. Nah, di sini sebab kesatuan RI, jadi istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Tapi di sini apakah kita tahu atau apakah kalian tahu makna dan karakteristik negara kesatuan? Nah, tentunya kalian harus paham dulu arti dari kesatuan. Ada kesatuan, ada persatuan. Kalau persatuan itu adalah gabungan dari beberapa unsur atau bagian-bagian. Sementara kesatuan itu adalah satu-satu. Jadi di sini terpisah antara kelompok yang satu atau kelas yang satu dengan kelas yang lain, itu disebut kesatuan. Nah, kalau digabungkan itu menjadi persatuan. Kemudian di sini ada menurut seorang ahli, yaitu C.F. Armstrong, dalam bukunya A History of Modern Political Constitution. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah. Nah, itu menurut seorang ahli C.F. Strong. Nah, jadi kalau bisa digarisbawahi atau pakai stabilo biar kalian tidak pusing nanti untuk membaca ulang materi ini. Nah, kemudian di sini dalam info kewarganegaraan, di sini yang di sebelahnya, yang pertama negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris atau unity. Artinya apa? Negara tunggal atau satu negara. Uni itu satu. Yang monosentris atau berpusat satu, terdiri dari suatu negara, satu pemerintahan, atau satu kepala negara, atau satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Nah, di sini legislatif itu adalah pembuat undang-undang. Kalau eksekutif, pelaksana, yudikatif itu adalah yang mengawasi jalannya undang-undang. Kemudian yang kedua ada hakikat negara kesatuan, yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik di luar maupun di dalam. Jadi kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Oke, next. Yang selanjutnya, negara kesatuan mempunyai dua sistem. Apa di situ? Ada sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, artinya semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, itu sentral. Sentral itu pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan
perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Nah, artinya kalau pusat itu artinya sentralisasi, kalau desentralisasi itu adalah mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau kedaerahannya sendiri. Jadi kalau desentralisasi di sini memiliki kekuasaan penuh yang dipusatkan kepada pemerintahan itu sendiri yang ada di daerah itu sendiri. Nah, itu bedanya antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, oke. Yang selanjutnya di sini ada bagan identifikasi 3 pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan. Nah, di sini tadi sudah Ibu menjelaskan mengenai tentang C.F. Strong atau seorang ahli yaitu C.F. Strong. Nah, di sini kalian juga bisa mengambil dari Google mengenai pengertian negara kesatuan dari para ahli lain. Boleh kalian searching atau buka di Google. Di situ banyak. Kemudian nama pakarnya siapa, kemudian makna negara kesatuannya apa. Itu untuk 1, 2, dan 3. Nah, di sini kemudian dianalisis. Yang poin 2, analisis persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat tersebut. Jadi dianalisis perbedaannya, misalkan 1 menurut C.F. Strong apa, yang kedua menurut John Locke apa, yang ketiga menurut Aristoteles apa. Nah, di sini kita harus atau kalian harus bisa menganalisis atau menganalisa perbedaannya dari ketiga pendapat itu apa gitu. Kemudian yang selanjutnya 3, coba Anda rumuskan pengertian negara kesatuan menurut pendapat sendiri. Jadi menurut pendapat kalian. Jadi negara kesatuan menurut pendapat kalian itu apa? Silahkan kalian tuangkan di poin 3. Kemudian yang keempat, identifikasi negara-negara di dunia yang berbentuk kesatuan. Oke, yang selanjutnya identifikasi kelebihan konsep negara kesatuan. Jadi kelebihannya apa dari negara kesatuan itu. Nah, untuk yang poin 5 juga silahkan kalian bisa searching atau buka di Google mengenai kelebihan konsep dari negara kesatuan itu apa. Oke, yang selanjutnya di sini poin 2, karakteristik negara kesatuan RI. Sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda harus memahami karakteristik atau ciri khas dari negara kesatuan RI itu apa. Jadi memiliki ciri khas. Jadi ciri khas dari negara kesatuan itu apa? Jadi negara kita itu apa gitu. Ya, di situ ada sejarah-sejarahnya yang mungkin sejarah itu tidak dimiliki oleh bangsa lain atau negara lain gitu kan. Contoh misalkan Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini tentunya beda dengan negara lain. Ya, mungkin negara lain merdekanya itu tahun berapa, pasti beda dengan negara Indonesia, negara kita gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini silakan digarisbawahi ada pasal 1 Undang-Undang 45 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Jadi bangsa Indonesia merdeka itu tidak didapat begitu saja, melainkan dari perjuangan-perjuangan orang zaman terdahulu, para pahlawan yang gugur dulu waktu berperang, yaitu membela negara kita supaya terbebas dari belenggu penjajahan negara lain. Nah, tentu ini salah satu yang patut yang kita syukuri, yang harus kita maknai gitu ya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu hal, melainkan dari suatu proses. Tentunya proses yang kita lakukan dengan yang positif, yang baik begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada NKRI adalah harga mati katanya. Kenapa dikatakan harga mati? Tentunya di sini karena mendapatkannya yang begitu mendapatkan kemerdekaannya itu tidak semata-mata, bukan dari pemberian dari negara lain. Tetapi di sini berdasarkan
atau atas dasar didapatkannya itu adalah melalui sebuah perjuangan yang begitu menaruhkan nyawa, yang belum tentu mungkin kita juga bisa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada di dalam semangat kebangsaan terkandung nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi secara wajar tentunya kita harus bangga terhadap bangsa kita, terhadap negara kita, dengan cara ya kita melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan diri kita juga bangsa kita. 2. Jiwa solidaritas dan kesetia kawanan. Solidaritas itu sendiri artinya kita memiliki kepedulian terhadap orang lain, kesetia kawanan terhadap orang lain. Jadi satu sama lain kita harus merasa bahwa itu bagian dari kehidupan kita, bagian dari keluarga kita. Kemudian yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Itu sudah jelas. Kenapa di Indonesia dikenal dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika? Jadi Indonesia itu memiliki berbagai macam ragam budaya, suku, agama. Jadi di sini kita sudah sepantasnya dan sewajarnya memiliki rasa toleransi. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Ini sudah jelas. Jadi tak kala kita melakukan sesuatu hal, jangan mengharapkan balasan dari apa yang telah kita lakukan. Jadi kita melakukan sesuatu hal itu harus ikhlas, berdasarkan keikhlasan semata. Jadi tidak mengharapkan imbalan atau balasan dari orang lain. Oke. Yang selanjutnya nomor 5, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Kesatria itu yang seperti apa? Tentunya di sini salah satu atau seseorang yang memiliki jiwa yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Tak kala kita melakukan sesuatu hal, tentunya di sini kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu hal tapi tidak berani mempertanggungjawabkannya. Itu bukan jiwa kesatria namanya. Itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tugas mandiri juga. Yang pertama, coba Anda identifikasi keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dituliskan, kemudian hasilnya diidentifikasi pada tabel di bawah ini. Di sini ada 5 bidang, ada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kemudian yang kelima, Hankam atau pertahanan dan keamanan. Silahkan kalian tidak boleh terpaku pada salah satu sumber atau buku modul yang sudah ibu share di grup. Jadi silahkan kalian buka searching mengenai soal-soal ini, kemudian baca-baca keunggulannya apa dari NKRI ini apabila dilihat dari berbagai 5 bidang tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada poin B, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Maksudnya dari masa ke masa di sini adalah dari masa penjajahan sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Yang pertama di sini persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, pada periode ini bentuk NKRI atau bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara.
sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial atau yang disebut dengan salah satu negara yang dipimpinnya itu oleh seorang presiden gitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada 2 poin mengenai PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa yang pertama, dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, dalam 6 bulan setelah MPR itu dibentuk, kemudian bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar. Nah, itu aturan-aturan tambahan yang dicantumkan dalam UUD 1945. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pasal 4 aturan peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator katanya, karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional. Maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Apakah itu 3 buah maklumat itu bermanfaat atau tidak, baik atau tidak? Nah, di sini kita uraikan. Yang poin A, maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa oleh presiden sebelum masa waktunya berakhir. Nah, kemudian yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Jadi dalam artian multi partai di sini itu banyak partai. Jadi kalau dulu kan cuma 3 saja, ada PDI, Golkar, P3 gitu kan. Tapi sekarang begitu banyak partai gitu. Yang C di sini maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintah parlementer, menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Nah, itu untuk poin-poinnya gitu ya. Oke, Ibu tidak akan banyak-banyak mungkin untuk penjelasannya. Jadi silahkan kalian untuk membuka searching atau sebagai penambahan materi, sebagai tambahan materi untuk referensi di mata pelajaran PKN ini. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.